tanda-tanda hari kiamat itu akan datang pada hari Jumat. Ya, makanya sekarang gini, baik. Al-Barah ayat 105. Kau ketik. Al-Barah itu nomor berapa? Al-Barah itu surah ke berapa ya Al-Barah ya? Surah ke aku nggak ingat, surah 18 atau 23. Coba Al-Barah kau ketik Al-Barah. 18 apa? Al-Barah. Kalau 18 kan yang di gua itu. Iya, bukan itu. Aku surahnya nggak tahu ayat surah ke berapa, tapi kau ketik Al-Barah. A-L-B-A-R-A-H. Al-Barah. Tidak ada surat Al-Barah. Astaga, apa yang kau ketik? Surat berapa? 115 ya? 115 ya? 115 coba. Surah Al-Barah 115 coba. 115 ya, 115. 115. Sedangkan Al-Quranmu hanya sampai surah enggak, itu suratnya, ini ayatnya. Surah Al-Barah ayat 115. Nah, makanya saya tanya surah Al-Barah itu surat berapa? Masa kan kalian muslim nggak paham surat nomor berapa? Surat berapa ya? Aku nggak ingat surahnya. Aku nama-nama Al-Baqarah, surah Al-Imran. Sih kamu? Ya enggak, coba kau ketik aja di Google, udah kau ketik. Saya tidak pakai Google ini. Jadi, apa yang kau ketik? Surah Al-Barah, Al. Ini ketikannya gini, kaf mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Itu dia. Coba kau ketik. Kaf dari kaf mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Itu kau ketik. Al-Barah ayat 115. Al-Barah atau Al-Taubah? Al-Taubah lain lagi. Itu tahu Al-Barah. Tidak ada Al-Barah, brother. Astaga, apa yang kau cari? Aduh ya Allah, Robbi. Saya tidak pernah menemukan itu dalil bahwa Allah menentukan hari kiamat hari Jumat. Tadi yang ku bacakan apa? Nggak ada itu, brother. Jangan. Udah kau buka rupanya. Apa yang kau dapat? Jangan yang kau ngoceh. Yang kau dapat tadi apa? Tidak ada. Apa yang kau dapat? Udah kau ketik. Tidak ada. Tulisannya kayak mana? Tulisannya kayak mana? Kok tak ada? Tidak ada. Kok kau pula lebih paham? Iya, makanya saya sudah search. Iya, tadi sudah kau cari. Tidak ada Allah menentukan hari kiamat. Iya, maksud aku sudah kau cari. Tidak ada. Maksud aku udah kau cari atau tidak? Sudah aku cari. Ada? Tidak ada. Ada apa enggak? Hah? Tidak ada. Nah, itulah longor kau itu memang enggak ada lah. Memang enggak ada. Sampai nungging kau cari enggak ada. Berani-berani menentukan hari kiamat. Itulah kau kan belum memahamin kitab. Tidak paham. Sebentar, belum memahamin kau kitab orang lain, tapi pandai-pandaian kau mencari kesalahan kitab orang lain. Itulah mencet kau. Tapi Muhammad tidak paham Al-Quran. Siapa bilang? Siapa bilang nggak paham? Allah saja yang tahu. Kenapa Muhammad berani-beraninya mengatakan hari kiamat? Siapa bilang nggak paham? Muhammad itu punya otoritas apa sehingga dia mengatakan hari kiamat hari Jumat? Loh, daripada Tuhan kau nggak tahu hari kiamat, cemana? Ya, dia itu berarti tidak paham Al-Quran. Daripada Tuhan kau nggak tahu hari kiamat, masa Tuhan nggak tahu hari kiamat? Muhammad tidak paham dengan Al-Quran. Siapa bilang nggak paham? Siapa bilang? Saya bilang, kenapa? Ada, hadisnya pun ada. Ada hadisnya. Tanda-tanda hari kiamat itu, ada. Hari kiamat hadisnya hari ada. Tetapi Muhammad mengatakan hari kiamat hari Jumat. Berarti ada tanda-tandanya di hadis juga ada. Di hadis yang ada. Hah? Tadi Al-Quran kau nggak di hadis ada juga. Banyak. Hah? Di hadis banyak juga. Berarti Al-Quran, brother. Enggak, sekarang begini, di hadis juga ada, di Al-Quran tadi udah kesebutkan dalilnya. Al-Quran tidak ada menentukan, Allah menentukan hari kiamat hari Jumat. Tidak dari ada itu. Mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Dari Al-Quranmu. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya baca ya, saya baca. Daripada Tuhan kau nggak tahu hari kiamat, buat malu aja kau. dia yang akan datang pada hari kiamat, brother. Ini tolong yang di bawah teman-teman di bawah. Tunggu dulu sebentar, pengikut diam dulu sebentar. Sebentar dulu kau, sebentar ya. Teman-temanku yang di bawah yang muslim ya. Aku tadi kena report. Semakin aku kena report semakin membara. Aku di sini menantang 4 lagi oten untuk naik.
teman-teman muslim mohon maaf ya, mohon maaf aku tidak bisa naikkan, mohon maaf ya teman-teman muslim ya. Yang oten kurang 4 lagi nih, yang oten typing di bawah naik ya, yang oten. Daniel oten nggak? Daniel oten nggak? Ya, mohon maaf yang Islam ya, mohon maaf. Aku tadi kena report ya, aku tadi kena report, jadi lagi emosi. Aku nunggu 4 oten, 4 lawan 1, 5 lawan 1 nih. Aku menunggu 5 lawan 1. Emosi ya. Emosi 5 kalian semua sama aku. Kejang-kejang. Daniel apa? Kejang-kejang. Kau Kristen? Ya. Kau panggil lagi kawan kau 3, kau kejang-kejang. 3 lagi kau panggil kemari, cepat. Kau tanya pula aku kejang-kejang. 3 lagi kau mari, cepat. Ya mata kejang-kejang. Kok kejang-kejang? Aku yang nantang, kok aku yang kejang? Kejang-kejang. Siapa yang kejang? Aku yang nantang. Coba 3 lagi. 3 lagi. Coba 2 lagi sini. 5 kalian. Siapa lagi nih? Nerabi nih. Nanti nggak sanggup kau. Iya. Kutunggu kalian 5 lagi coba. Hah? Ya, kau Rabi Islam apa Kristen? Hah? Kristen lah. Tapi kalian jangan report ya. Kalian udah 5, kalian report, jangan report. Hah? Kau banyak. Jangan kalian mereport. Kadang-kadang kalian udah kroyok nanti mereport kalian. Dengar, kau banyak bacot. Allah SWT aja nggak sanggup menyelamatkan Palestina. Loh, apa hubungan sama Palestina? Jangan menghujat kalian ya. Kalau menghujat kuturunkan. Ya, jangan menghujat. Maksudnya apa tadi? Kalau Palestina. memang benar dia Tuhan, tunjukkan kuasanya. Itu aja. Sini nyekek kau pun bisa nyekek kau. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, kau mau minta apa kuasanya? Sekarang begini, kau mau minta kuasa apa? Allah diminta pun kuasanya nggak akan bisa dia mengabulkan sebab dia. Kau mau minta kuasa apa biar ku telepon? Biar ku telepon. Kau mau minta kuasa apa? Cepat, biar ku telepon. Cepat. Kok bisa kau pindahkan dulu pohon kelapa? Kok bisa kau bilang dengan Tuhan pindahkan pohon kelapa aku ini ke depan? Baik. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman telah menjadi manusia. Di balik sempak ada apa? Kau tunggu sebentar lagi. Kau tunggu sebentar lagi. Blender. Halo Blender. Ya. Ini ayatnya ya, saya baca ya. Saya baca. Al-Quran surah Al-Araf 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Sekarang coba kita lihat ayat Muslim 854. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Yang kau baca tadi apa? Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Ternyata Muhammad nggak paham Al-Quran. Enggak, yang kau baca tadi apa? SVT tidak menyatakan kok harinya kok. Kenapa Muhammad berani-beraninya mengatakan hari kiamat hari Jumat? Tengok. Benar. Muhammad itu penipu. Benar, kenapa benar? Penipu. Berarti Muhammad tidak paham Al-Quran. Itu satu. Kau ngomong apa? Mau minta dalil yang lain lagi? Enggak, kau ngomong apa pengikut? Ngomong Muhammad itu kamu nggak penipu. anggap Muhammad nggak tahu Al-Quran. Tidak paham Al-Quran. Dia memang nggak tahu. Dia kan kenapa? Dia Apanya? kau iblis. Yang kau sampaikan apa? Sekarang ngomong kalian sesuatu. Kalian rame di sini. Kenapa kalian kejang-kejang? Santai. Kenapa kamu mempercayai Muhammad sedangkan Muhammad tidak paham Al-Quran? Kamu ikut siapa? Oke, sebentar. Nabi Muhammad itu nabi kami, utusan dari Allah. Wajiblah kami mempercayainya. Udah. Kau mengatakan dia tidak paham Al-Quran gimana? Dari mana kau tahu dia tidak paham Al-Quran? Ini dalil yang saya bacakan. Kamu tidak dengar. Pengikut jalan lurus. Sekali lagi. Pengikut jalan lurus bacakan ulang ya supaya Blender dipaham. Supaya dia paham ya. Oke. Saya bacakan ya di ayat Al-Quran dulu. Di Al-Quran surah Fatir. Atau saya buka data. Surah Al-Araf 187. Terus apa katanya? Dengarkan Blender. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya
selain dia, selain Allah. Tetapi kenapa Muhammad mengatakan bahwa hari kiamat hari Jumat, hari HR Muslim nomor 854? Oke, baik. Kenapa? Ternyata tunggu dulu ya. Ayat itu kira-kira sama nggak dengan ayat di Markus 12 itu tentang hari kiamat? Sama nggak? Sama kita tidak bahas Tunggu dulu. Alkitab. Sebentar, Tunggu dulu. kita bahas Alkitab. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus. Jangan dulu bahas Alkitab. Sekarang kita bahas Al-Quran. Sekarang kita pertanyakan hari Jumat, sedangkan Allah tidak menyebutkan hari Jumat. Sekarang pertanyaan saya, Muhammad mendapat otoritas dari siapa menentukan hari kiamat hari Jumat? Di mana tertulis? Hah? Di mana Ada tertulis? tertulis di ayat mana? Hah? Enggak, di mana tertulis tadi kau mengatakan otoritas itu di mana? Saya open Enggak, otoritas tunggu dulu. Otoritas di mana maksudnya? HR Muslim nomor Tapi tadi nggak bicara hadis, bicara kitab. Kenapa kok ke hadis? Loh, tadi kan Cemana ya? dikatakan. Justru Kalian tadi mengatakan, nggak boleh kemana-mana. Harus kitab Al-Quran, nggak ada ke hadis-hadis. Nah sekarang kita bahas Quran dengan Quran. Al-Quranmu tidak lengkap, katanya sempurna. Kita bahas Quran dengan Quran. Kenapa aku mau melarikan hadis? Kenapa nggak bisa? Sekarang gini, Al-Quranmu tidak lengkap. Nggak, gini. Jadi kesimpulan, Tunggu. Muhammad tidak paham Al-Quran. Titik. Oke, baik. Di Markus 12, sekarang ku tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik. Kalau yang namanya Tuhan itu Maha Tahu, benar? Betul. Ketika dia tidak tahu, berarti bukan Tuhan. Oke, ingat Yesus ada dua nature. Ketika Sifat tahu dia bukan Tuhan. manusia dan keilahian. Sebagai manusia dia tahu. Aku tanya dulu, ketika dia tidak tahu, ketika tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Sebagai manusia dia tidak tahu. Aduh, mulai. Kau kami gaji. Kau apa yang mau kau tunjukkan? Tadi kan bahas Al-Quran, kenapa bawa ke hadis? Tidak, udah begini perjanjian bro. bahas Al-Quran. Dengarkan. Begini. Tadi kan ada perbandingan antara Al-Quran dengan hadis. Al-Quran kan perkataan Allah, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, yang tahu hari kiamat hanya Allah, ya kan? Lalu hadis ini yang merupakan perkataan Muhammad, dia bilang hari Jumat. Dari mana dia sekarang tahu? ini Sabar. Dari mana dia tahu pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan Itu Allah. Oke, baik. Konteksnya kalau kita mau diskusi Al-Quran aja. Kalau ke hadis. Loh, hadis itu apa rupanya? Jangan. Hadis Tadi aku tadi mau bahas Kau kitab, ngerti kalian nggak nggak hadis ngasih. itu? Ngerti nggak hadis itu? Ngerti nggak Oke, hadis? baik. Hadis dikatakan itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Terus apa? Tanda-tanda hari kiamat. Kau bicara di hadis kan? Hadis itu apa? Hah? Apa itu hadis? Hadis itu apa coba? Pengertian hadis apa? Sebagian hadis itu ada juga penyampaian dari firman Tuhan terhadap Nabi. Oke, gini. Kalau kau bilang kamu sama dengan Juma ya, kalau kau bilang hadis juga adalah wahyu daripada Allah, berarti Al-Quran itu hadis dong. Boleh kami menyebut Al-Quran itu adalah hadis? Cempak lo tuh kok ya Al-Quran tuh hadis. Gila lo ya. Makanya blender. Jangan double standar kamu. Jangan double standar kamu. Baik. Oke. Tadi itu tentang Nabi ya. Udah, tentang Nabi nih. Jawab dulu, dari mana Muhammad tahu, dari mana Muhammad mendapat pengetahuan bahwa hari Jumat itu adalah hari kiamat? Ya, betul. Kan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Dengarkan saya baik-baik ya. Al-Quran itu, sabar dulu kawan. Al-Quran itu apa? Hadis itu apa ya? Kau coba jelaskan dulu. Menurutmu Al-Quran itu apa? Hadis itu sunnah-sunnah yang disampaikan, syariat juga ada di situ. Kenapa? Terus apa masalahnya? Ada nggak wahyu daripada Allah di situ? Ada juga. Oh, berarti itu Al-Quran juga hadis dong? Kau yang longor memahaminya. Tahu kan longor. Jadi gini. Setahu kami, dengarkan dulu. Setahu kami Al-Quran itu adalah wahyu atau firman Allah SWT. Ya. Terus hadis itu sebagai perkataan ya. Perbuatan atau biografi Muhammad. Kau aja jelaskan semua. Kau aja jelaskan, kau yang tanya, kau yang jawab.
Dan terus, memang terus. itu. Kau yang jelaskan. Kenapa kau katakan Kau yang bahwa, di Islam, gue dengarkan. Kenapa kau katakan tadi hadis itu merupakan wahyu daripada Allah? Kalau itu wahyu, berani sekali Muhammad menulis perkataan Allah seolah-olah jadi perkataannya sendiri. Terus apa masalah kau? Ya masalah, berarti Muhammad penipu. Apa masalahmu? Enggak, Muhammad masalahmu apa? penipu. Muhammad tidak paham Al-Quran. Muhammad penipu. Muhammad tidak Oke, paham baik, baik, Al-Quran. oke, baik. Perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Tuhan, oke? Itu Nabi, manusia ya. Nah, ini Tuhan. Baik, oke? Kalau perbandingan antara Nabi dan Muhammad, oke, terserah kau mau bilang kayak itu. Tetapi di Markus, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Yesus, kau kan penyampai firman Tuhan, kau kan Tuhan. Coba kau jelaskan kepada kami, kapan kiamat itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Sorry ya, aku nggak tahu, hanya Bapak yang tahu. Itu kan sudah dijawab tadi. Itu kan sudah dijawab tadi. Oke, gini kawan, gini. Sebagai manusia, dengarkan dulu. Sebagai manusia, ya, dia punya keterbatasan, ya. Oke. Siapa manusia? Siapa manusia? Dia kan menjadi manusia, menjelma siapa menjadi manusia? Yesus. Siapa? Yesus. Berarti Tuhan kan manusia, hancur. Manusia gimana? Manusia. Tuhan dan Juru Selamat yang Berarti Tuhan kan manusia, hancur kan? Kita kan sudah kasih tahu Tuhan Yesus itu kan mempunyai dua natur. Berarti Kristen menuhankan manusia. Hancur kalian, udah hancur, mati kita. Nggak paham juga. Jelaskan, jelaskan. Tadi ketika ditanya tentang hari kiamat, loh, ini oke, terserah kau mau bilang Nabi Muhammad itu kau bilang lah ini nggak benar segala macam, tetapi ini konteksnya Tuhan loh. Ketika ditanya tentang kiamat, untuk Tuhan itu bisa berdiam di antara manusia, tentu dia harus menjadi berondok dia gitu, berdiam di antara manusia, berondok gitu, berondok. Harus menjadi manusia, harus menjadi manusia. Jadi terus? supaya dia bisa berdiam di antara kita, dia harus menjadi manusia. Ngapain dia diam-diam berondok? Dengarkan dulu. Pemimpin yang sejati itu, pemimpin yang sejati itu harus bisa mengasih contoh, bukan sembunyi di apa sana di gua siapa Hiro pemimpin? atau... Enggak, pemimpinnya siapa? Ya Yesus pemimpin kami. Ketua RT aja tuh nggak pernah kok pemimpin. Jadi Ketua RT aja nggak jadi pernah. bukan kayak dengarkan. Pemimpin. Jadi kayak bukan Allahmu. Enggak, ketua Bukan RT kayak saja pun Allahmu, nggak pernah. sembunyi, tidak Apa jelas, yang tidak apa pernah yang dipimpinnya? kelihatan. Enggak, apa yang dipimpinnya? Berarti Anda juga Kutanya, tidak paham dengan apa Al-Quran. yang dipimpin Yesus? Coba di dunia coba dan jelaskan. akhirat. Apa yang dipimpin? Kamu tidak paham juga Al-Quran. Enggak. Apa yang dipimpin Yesus? Coba kalian sebutkan dulu. Apa yang dipimpinnya? Hah? Blender. Apa yang dipimpinnya coba? Mau tahu aku? Dia adalah gembala kami, bro. Gembala pula, aduh maknya gila kali gembala kalian. Benar. Baca Astaga. Al-Quranmu. Yesus itu gembala kalian. Baca Al-Quranmu. Hah? Isa itu Enggak, berkemuka di dunia Yesus. dan akhirat. Enggak, Dalam gini. Alkitab kan Tadi kan kalian mengatakan Yesus itu pemimpin. Dah, apa yang pernah dipimpinnya gitu loh. Coba. Yesus itu berkuasa di dunia dan di sorga. Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau tak kau berkuasa, orang ditikam, dibunuh, nggak melawan kok. Berkuasa disalib nggak melawan kok, cemananya kok ini. Berkuasa pula. Kalau berkuasa dia, kalau dia berkuasa kayak Pilatus. Kalau dia berkuasa kayak Pilatus, menguasai kerajaan. Dia telah mengalahkan maut. Ini apa kuasanya? Oke. Apa kuasa Sekarang Dia telah gini. mengalahkan maut. Sekarang Kuasanya gini. telah mengalahkan maut, Blender. Maut apa? Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad sampai saat ini Tunggu, masih yang di dikubur. bawah yang minta naik, yang Kristen ya, yang Islam minta tolong jangan dulu naik ya teman-teman ya. Yang Kristen dua lagi naik, yang Kristen dua lagi naik yang Kristen ya. Yang Islam jangan dulu minta, diam kok dulu, pengikut, diam kok dulu ya. Yang Kristen coba minta naik, yang Islam mohon maaf dulu ya, dua lagi untuk ya, mohon maaf Islam ya. Teman-teman Kristen, kita bacakan dulu Al-Arab 187 nih ya. Ini berdasarkan dulu supaya kita baca. Ya, betul. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Lalu hadis mengatakan tadi di hadis berapa, bro? Muslim nomor 854. Oke, kita buka Muslim 854. 854 ya? Ya. Oke, kita buka. Sabar kau Blender ya. Suka tiga, dua lagi kau panggil kemari, dua lagi, nggak ada gentar aku, dua lagi kau panggil.
Dua lagi Oten. Nggak ada getar. Bila perlu kita buka koma 8. 8. Hah? 8 lawan 1. Bila perlu. Apa? Bila perlu kita buka koma 8. 8 lawan 1. Panggil lagi Oten yang lain. Yang keras sedikit. Jangan. Kalau kalian menghujat kuturunkan. Menghujat kuturunkan ya. Nggak ada yang menghujat di sini. Ya, kalau menghujat kuturunkan. Kita ini pakai data loh. Ya, suka hati kau. Kita pakai data. Muslim 854 ya. 854. Muslim 854. Mohon maaf yang muslim, mohon maaf ya teman-teman saudaraku yang Islam ya. Mohon maaf ya. Memang aku tadi panas di report, makanya aku panas nih. Ya, mohon maaf ya. Yang muslim ya. Baca. Apa itu? Saya Muslim 854. Itu Inggris nih bro, bukan itu. Baca aja pun kau lama kali kau, tak apa aja pun kau. Bunyinya seperti ini. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit. Kalian membaca 5, baca pun nggak bisa kalian. Enggak ini salah ini, bukan Muslim 854. Dia bunyinya seperti ini, bro. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Terus? Itu sudah bertentangan dengan Quran surah 187. Ada Bang Juma? Bentar. Ada. Jadi enggak, sekarang gini, yang kita bahas Al-Quran, oke, baik. Terus tanggapan kau kayak mana? Tanggapan kau tentang Nabi Muhammad ketika ngomong gitu, apa tanggapan kau? Coba aku tanya dulu. Tanggapan saya, Muhammad tidak paham dengan Al-Quran. Allah itu tidak pernah menyebutkan hari kiamat, tetapi Muhammad berani-beraninya mengatakan hari kiamat, hari Jumat. Baik. Jadi terus apa pemahaman kau? Itu Nabi Muhammad manusia ya? Enggak, ya? gini apa blender. Enggak, tunggu dulu. Itu Nabi Muhammad manusia ya? Iya, benar. Ya? Yang dimaksudkan teman ini tadi, yang dimaksudkan teman ini, dari mana Muhammad mendapatkan pengetahuan tentang kiamat itu dari Jumat. Sedangkan di situ ada juga wahyu dari Allah. Udah, jelas ya? Kalau itu wahyu, dengarkan saya. Kalau itu wahyu, kenapa tidak disebutkan di dalam ayat? Jantungan. Al-Fatih. Kau jangan jantungan. Aduh. Kau jangan jantungan. Udah, itu manusia ya, Nabi Muhammad manusia ya, 100% manusia ya, oke? Kamu ngerti nggak apa yang dipertanyakan? Ya sekarang ditanya, dari mana Muhammad? Dengarkan. Dari mana Muhammad mendapatkan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan dari Allah tidak memberitahu. Dari Allah, Dari Allah gimana? Loh, kenapa? Dari Allah. Terus apa masalahnya? Ini lihat ini. Iya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Artinya Allah SWT ini tidak memberitahukan kepada Muhammad, sehingga Muhammad mengatakan ada pada Tuhanku pengetahuan di Al-Quran ya. Di Al-Quran ya. Di Al-Quran dia kasih tahu, di hadis ada kan? Jadi hadis itu perkataan Allah. Aduh, wahyu juga dari Allah. Udah. Oh, berarti Al-Quran juga hadis ya? Ini Al-Quran juga hadis. Kau tuh Al-Quran hadis. Gila loh ya, kau paksa kali kau. Longor kali kau. Udah, enggak. Sekarang gini. Aku minta tanggapan kau. Setelah kau tunjukkan data itu, apa tanggapan kau? Tanggapan saya ya, pribadi nih, tanggapan saya bahwa Muhammad itu pembohong. Oke, baik, udah cukup ya, itu tanggapan kau, nggak usah dilanjut. Oke, baik. Saya, udah, slow, tenang lah. Kalau dari Nabi, Nabi Muhammad itu, udah kan, tengoklah, kepanasan. Nabi Muhammad itu adalah, kau diamlah, aku mau bicara, woi, kok kau yang kepanasan? Nabi Muhammad itu manusia, 100% manusia, oke? Nah, ketika Yesus Tuhan dikatakan maha tahu. Ketika orang-orang Yunani bertanya kepada Sus, kau kan Tuhan, Sus, coba kau jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa kata Yesus? Sorry ya, aku nggak tahu, maaf ya, hanya Bapak yang tahu. Tuhan lo itu. Kalau perbandingan kau Tuhan dengan manusia, kalau manusia pun ada kesalahan wajar. Ini Tuhan lo, nggak tahu. Hei, Tuhan
Tuhan kau ditanya sama orang Yahudi. Karena apa? Karena orang tidak percaya dengan Yesus, ditanya sama orang Yahudi, sus, kau banyak kali cakap kau Tuhan apa enggak kau nih? Ayo kita buktikan kau nih. Kalau kau memang benar-benar Tuhan, buktikan sama kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa kata Yesus? Sorry ya, aku nggak tahu, hanya Bapak yang tahu. Tuhan loh, Tuhan, paham kan? Kalau kau tadi mau mengatakan Nabi Muhammad pembohong, terserah kau mau ngomong itu. Tapi ini Tuhan, astaga nggak tahu. Gimana kayak gitu? Tuhan nggak tahu. Di mana coba? Aduh kalau perbandingan gini loh, gini. Perbandingan antara Tuhan dengan manusia. Dengar kalian ya. Kalian membandingin antara Tuhan kalian dengan manusia. Manusia siapa? Nabi kami, Nabi Muhammad. Oke. Kita bandingkan antara Tuhan dengan manusia. Jauh kali tinggal Tuhan kalian, jauh. Gila nggak jauhnya? 10 tiang jauhnya tinggal. Oke, kita rujuk ya. Kita runut. Yesus nggak kawin, Nabi Muhammad menikah, udah ada anaknya, bahagia. Yesus nggak ada hartanya, miskin. Nabi Muhammad kaya. Yesus nggak pernah jadi pemimpin, padahal Tuhan, Nabi Muhammad jadi pemimpin. Histori dan sejarahnya Yesus nggak ada, salibnya di Golgota, dipindah ke Tarutung. Nabi Muhammad tengok makamnya didatangin presiden. Apalagi jauh tinggal, gila nggak? Itu Tuhan loh. Tuhan dengan manusia, coba perbandingannya, gila kan? 10:1 masih menang Nabi kami, keren nggak? Kalian pula mau cari-cari perbandingan antara Tuhan. Kalau mau cari perbandingan antara Tuhan dengan Tuhan, ini kok perbandingan Tuhan ke manusia, itu pun kalah. Aduh hancur bah. Cemana pula lagi nanti kalau misalkan jadi perbandingan antara Paulus, Muhammad, apalagi? Dengarkan. Jadi begini bro. Jadi gini. Yesus itu sendiri. Apa? Udah main belum? Apa? Saya tanggapi. Iya, sekarang dia menuhankan manusia apa gimana? Dengarkan dulu. Jadi Rabi, kenapa dia tidak mau mengatakannya? Karena ada alasannya. Ya. Bukan disebabkan dia tidak tahu, tapi karena ia tidak dengarkan, karena ia tidak mengizinkan hal tersebut diketahui sama sekali. Karena untuk hari kiamat, dengarkan, untuk hari kiamat itu adalah rahasia. Jadi seperti ada dalam ayat Alkitab dikatakan, hari kiamat itu seperti pencuri yang datang di malam hari. Nah, kalau Yesus sendiri mengatakan besok hari kiamat, ya manusia semua akan bertobat, bro. Apa pula hari kiamat pencuri? Udah gila loh hari kiamat pencuri. Itu tujuannya. Dari mana jalannya hari kiamat itu pencuri? Kenapa hari kiamat itu tidak diberitahu? Karena supaya manusia itu tetap berjaga-jaga. Kalau dikatakan tahun 3500 itu kiamat, orang semua akan bertobat. Jadi supaya manusia tetap berjaga-jaga, supaya manusia jadi tetap. Berarti Tuhan kau nggak baik. Lo nggak baik gimana itu? Loh, jangankan katakan kau tidak Tuhan baik. Allahmu di dalam hadis. Berarti Tuhan kau nggak baik. Pelit Tuhan kau. Mau buat manusia masuk neraka. Gila dengarkan. Dengarkan. Tuhan kau nggak baik. Berarti pelit Tuhan kau pelit. Dengarkan. Dia mau manusia masuk neraka. Udah gila Tuhan kau juga nggak aja. Oke, berarti Tuhan kau nggak penyayang. Oke, dengarkan dulu. Kau? Di dalam masa nggak boleh orang bertobat? Jadi doa Bapak kami itu apa? Oke, apa doa Bapak kami? Oke, dengarkanlah dulu. Doa Bapak kami itu apa di situ? Hadismu di dalam hadis Abu Daud 4081 ya. Hadis Allah, lagi. Dengarkan, Allah ya sudah menyesatkan putra-putri Adam kepala otak tahu. Dengarkan, semenjak sebelum dilahirkan. 50.000 tahun sebelum dilahirkan dia sudah disesatkan. Baik, oke. Nah, itu dalilnya ada. Dalilnya di Kejadian 2:17. Jangan kau memakan buah yang buruk dan jahat itu. Pada saat kau makannya engkau pasti akan mati. Saat itu siapa yang tertinggal? Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, tinggallah iblis. Berarti kalian keturunan iblis. Jelas. Tinggal siapa? Di Kejadian 2:17. Di Kejadian 2:17, pada saat kau memakannya engkau pasti akan mati. Nah, saat itu hanya dua makhluk, iblis dan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, dia mati. Tinggallah siapa? Iblis. Berarti kalian keturunan iblis. Oke, jadi gini. Yohanes Bender di situ Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh awal sejak mula-mula.
ketika itu buah dimakan blender, Apalagi? memang dikatakan kamu akan mati, tetapi bukan pada saat itu. Kepala otak kau bukan pada saat itu. Pada hari kau saat memakannya, kau pasti mati kok pada Iya, saat kamu itu. akan Mana? mati, artinya bukan pada saat itu dia mati. Pada hari saat kau memakannya, engkau pasti akan mati. Lalu setelah dia memakan, dengarkan, setelah dia memakan, oke, setelah dia memakan ya, ada nggak kisahnya berlanjut? Ada kan? Berarti tidak mati. Berarti Tuhan kau bohong. Penipu Loh, Tuhan bukan kau. bohong. Kepalamu yang Penipu. salah. Kepalamu Oke, yang baik. salah. Oke, di Kejadian 3, dengar ya. Di Kejadian 3:4 itu waktu iblis merayu Hawa. Apa kata iblis? Hawa, kau makan aja buah ini, kau nggak akan mati, percayalah. Tadi kan Tuhan kau mengatakan kau mati kalau kau makan buah ini. Aku mengatakan kau nggak akan mati. Sekarang pertanyaannya, mati atau tidak? Hah? Mati atau tidak dia ketika makan buah itu? Ya manusia pada hakikatnya sudah langsung mati. Aku pertanyaannya, saat makan buah itu mati itu tidak? Manusia sekarang ini mengalami Pertanyaannya, kematian di saat makan bukti. buah pengetahuan itu mati atau tidak? Coba kau tunjukkan ayatnya dulu biar kita lihat. Kejadian 3:3, Kejadian 3:4, Oke, kita buka ya. 2:17. Itu ada ayat yang lain blender supaya kau Enggak, lihat. aku tanya dulu kok. Dari 2:17 kau baca di situ. Kejadian Ya. 3:3. Pada saat Yesus Allah mengatakan itu bukan seperti di dalam kepala. Pokok pada saat Allah pula di situ Kejadian 2:17 Tuhanmu berfirman ya. Kejadian 2:17 Tuhanmu berfirman, hei Adam Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Pada saat kau memakannya engkau pasti akan mati. Itu 2:17. Di Kejadian 3:3 diperkuat lagi sama Allah berfirman, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Ingat ya. Tapi ketika iblis menggoda Hawa, apa kata iblis? Kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati. Percayalah sama aku, nggak akan mati. Nah, pertanyaannya, apakah pas saat makan buah itu Adam dan Hawa mati? Oke, saya jawab dulu ya. Oke, saya Simpel jawab. pertanyaan aku, mati atau tidak? Saya jawab. Jadi ketika mereka memakan buah itu kan Tuhan bilang pasti kamu akan. Pertanyaan pasti aku, mati akan atau tidak? Hah? Kamu akan mati. Mati. Itu dasarnya kan akhirnya manusia mati. Iya, maksud aku pas makan buah itu mati itu tidak? Mati. Dimulai Mati. dengan pembunuhan Oke. Kain dan Habil. Jadi Ini. Kain membunuh anaknya, Ini ayatnya adiknya. Jadi itu terjadi kan? Ini ayatnya ini. Jadi di dalam Kejadian 3:3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Artinya Baca selanjutnya. kata nanti Selanjutnya. kata nanti ini berarti bukan pada saat itu dia mati, blender. betul. Pak, Kejadian 2:17 kau baca, 2:17. Dua Oke. pernyataan Tuhanmu, Oke, dua iya, pernyataan iya, Tuhan. iya. Lanjut. Oke, Kejadian oke. langsung kau baca bawahnya lagi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau akan memakannya pastilah engkau mati. Pada hari saat kau memakannya pastilah engkau mati. Pada saat hari kau memakannya. Oke. Apa lagi? Pada saat mereka mati ya. Pada saat mereka mati, gimana ya? Udah goncang nggak? Udah terguncang nggak? Pada saat mereka mati, memakannya, sabar. Pada saat mereka mereka mati. Oke, dengarkan. Pada saat mereka memakannya, lalu kau bilang mereka harus mati, kami keturunan iblis. Lalu kamu siapa? Ini ayat ini juga yang diteruskan oleh Tunggu Al-Quran. dulu. Sekarang aku tanya sama kau, apakah Adam dan Hawa mati? Jadi itu pertanyaan aku. Kamu bilang keturunan iblis. Enggak. Kamu dan siapa? Sekarang aku tanya, Keturunan siapa? apakah Adam dan Hawa mati? Itu pertanyaan aku. Hah? Oke, Mati sekarang nggak gini. Akan Sekarang mati gini aja. merujuk pada Sekarang gini aja. ayat sebelumnya. Oke, sekarang gini aja mengikut jalan lurus. Gini aja Merujuk gini. pada ayat sebelumnya mereka akan mati. Itu kan Pertanyaanku, apakah mereka Adam dan Hawa mati? Itu loh, simpel loh pertanyaan Jadi aku. gini. mereka pasti mati lah. Kan akhirnya mereka Astaga. mati juga. Pada Jadi gini. saat kau memakannya engkau pasti mati. Pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ya, merujuk pada ayat sebelumnya itu. Sebelum mana lagi sebelumnya, ngarang aja kau. Kamu akan mati.
Oke, jadi Aku kalau kau aku tidak pulang paham bilang mati. blender, Sebelumnya gini bro. baca ayat sebelumnya. Kalau kau nggak Kok paham aku pulang blender, mati pengikut. Gila kau ya? ini Itu kalau kau nggak baca ayat paham, sebelumnya. ini nih, nanti kamu mati. Ini ada ayat nanti kamu mati. Nanti kamu Itu mati. kau baca di Udah, mana? udah. Sekarang gini. 217 kau Oke, baca oke, 217. sekarang Itu jadi gini. blender jadi itu Sekarang merujuk gini aja. pada ayat sebelumnya yang Weh, sudah weh, Oke, baca. sekarang gini aja blender. Bagaimana konsep si Adam dengan si Hawa ini di dalam Al-Qur'an ketika mereka mendekati pohon apa? Clearkan dulu ini baru ku jawab. Enggak, ini sudah jelas. Nanti kamu Enggak, mati. clearkan dulu. Kamu akan mati. Itu Ya, jawabannya. kau jelaskan Oke, dulu blender. bagaimana manusia berdosa diusir Aku dari surga. clearkan dulu ini baru ku jawab. Kecil kali itu jawabannya. Beda kita versi Al-Quran, beda sama Bibelmu versinya. Kau jelaskan dulu, Coba, kau jelaskan. Kau enggak. Sekarang ku tanya, apakah Adam dan Hawa mati pada saat makan buah itu? Itu simple loh. Mati atau tidak? Tadi sudah dijawab merujuk pada ayat sebelumnya. Kok merujuk kepada ayat sebelumnya apa yang kau merujuk? Aku pernah mati atau tidak? Nanti akan mati. Oke. Atau pasti akan mati. Ya pasti akan mati. Artinya di sini blender, di sini dikatakan memakannya pastilah engkau mati. Artinya manusia akan mengalami kematian, bukan kau yang menafsirkan ini, kami yang menafsirkan. Artinya Kau baca di mana itu? Kejadian 217 kau baca? iya, Apa katanya? Coba kau baca ulang. pastilah Coba engkau kau baca mati. ulang. Artinya di sini, artinya manusia akan mengalami kematian. Apanya kok? Itu mana ada? Kok artinya kemarin? Kejadian 217 kau baca. Kamu lihat nggak manusia masih hidup? Kau baca Manusia dulu mengalami- kejadian Oke, 217. manusia Pelan-pelan kau mengalami bacanya. kematian enggak? Manusia mengalami kematian Pelan-pelan enggak? kau baca kejadian 217. Pelan-pelan. Jawab dulu. Apa kau kemana-mana cakap kau jawab? Apa udah gila kau ya? Manusia mengalami kematian kak, supaya kita lihat apakah konteks ayat ini benar apa tidak. Apakah Loh, kau pembohong? disuruh baca kejadian 217 biar paham kau. Ya ini yang Baca saya dulu, bacakan pelan-pelan. ini 217. Baca pelan-pelan. Bukan, tapi Sebab pada hari engkau memakannya, diam kau setelah pengikut, engkau pelan-pelan. mati. Ah, Setelah dia memakan di hari itu, dia Coba. memakannya. ah. Coba Suatu pelan-pelan saat kau dia bacanya. akan mengalami kematian. Pelan-pelan, tetapi ya ingat ya, pelan-pelan, tetapi ya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Paham nggak? Sebab pada hari Blender. engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, satu hari di mata Tuhan itu 1000 tahun. Waduh, brother. waduh. Jadi jangan. Oh iya benar. Satu hari di mata Tuhan itu 10.000 tahun. Ada saja. Sekarang oke, baik. Oke. Apakah enggak? Sekarang begini, 1 hari 1000 tahun itu di mana tertulis? Islam Di mana? lah, punya Islam. Di mana? Di mana? Oh, saya tunjukkan ayat. Di mana apa? tertulis? Di Korintus, brother. Korintus 4 kau tuh di mana tunjukkan? Di Korintus. Mana? Bahkan di Al-Quranmu ada juga. Lu nggak usah kau pakai Al-Quran kami. Di mana? Di mana? Ada itu, brother. Jadi gini. Di mana? Tunjukkan ayatnya kalau 1 hari 1000 tahun di mana? Blender. Enggak, kalau tanya kita- dulu. Kalau lihat teks aslinya Blender itu Aduh, kan Mak. Jadi pertanyaanku mati atau tidak? ya manusia mengalami kematian. Iya, Beda pada saat sabar. memakannya itu mati atau tidak? Oke, dengarkan dulu. Nanti kamu akan mati. Apa setelah- tidak jelas itu, brother? Pada saat engkau memakannya mati atau tidak? Oke, Pasti kamu Oke. akan mati. Oke, Dan Blender. kenyataannya Oke, terjadi. Blender. Sekarang kamu mengkoreksi kejadian 2 ayat 17. Kenapa kamu tidak mau ke kejadian 3 ayat 3? Loh, itu pernyataan selanjutnya. Kejadian 3 ayat 3. Iya, pernyataan selanjutnya. Oke, Kejadian 3. kamu sekarang gini, kenapa kamu tidak mau membahas kejadian 3 ayat 3? Saya Loh, tanya kamu dulu. Ini Jawab dulu, kenapa? Jawab. Begini Kenapa? ya. Itu artinya Tuhanmu mewanti-wanti agar jangan dimakan buah itu. Oke, sampai dua dengarkan, pernyataan dengarkan. dia Ini katakan. ada dua Sampai kejadian pernyataan. 3 dengarkan dulu. Ini ada dua pernyataan ya. Entah kepalamu yang rusak atau bagaimana. Ini dari kejadian 3 dikatakan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Kenapa kamu tidak mau membahas nanti kamu mati ini? Oke, lanjut baca ayat selanjutnya. Baca kau ayat selanjutnya. 34 Ini bukan ayat, terus. ini bukan ayat selanjutnya. Iya, baca ayat 34 kau baca terus.
Oke, 3 ayat 4. Oke, kita buka ya. Yang kamu bahas yang mana? Baca dulu 3 4. Teruskan. Oh, oke, itu permintaanmu ya. Kejadian 3 ayat 4. Oke, sabar. Saya bukakan doanya. Jadi jangan menyerang ayat-ayat yang kau kira terlalu mudah kau ini. Mencret kau jawab antara mati dan tidak bisa jawab. Ada yang mengatakan 1001 hari tak apa-apa aja. 2 lagi, 3 lagi Oten kutunggu di atas. 3 lagi Oten kutunggu di atas. 3 Oten lagi. Kayak kau punya ilmu saja. Oke, 4. 3 Oten lagi kutunggu di atas. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayo kan? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sekali-kali tahu tentang yang baik dan yang jahat. Paham gak situ? Di situ iblis mengatakan kau tidak akan mati kalau kau makan buah itu. Itu kata iblis kan? Ya. Benar nggak? Ya betul. Betul? Nah, Tuhanmu mengatakan mati makan buah itu. Iblis mengatakan tidak mati kalau makan buah itu. Nanti kamu mati, bro. Nih, nanti kamu mati. Itu mana? Nanti kamu mati mana? Ini. Di mana? Itu mana kau baca? Iya. Itu baca. Apa yang kau baca? Enggak, apa yang kau baca di situ? Nih. Apa? 3 ayat 3. Apa itu? Tetapi tentang buah pohon, buka matamu. Yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati longor. Sebentar ya. Berarti ada 2 pernyataan ya antara Tuhan dan iblis. Iblis menyatakan tidak mati makan buah itu. Tuhan mengatakan mati makan buah itu. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati makan buah itu? Matilah. Memangnya Adam dan Hawa ada sampai sekarang? Berarti kan kamu mati nih. Nanti kamu mati. Enggak, sekarang kutanya dulu. Pertanyaannya simpel. Apakah Adam dan Hawa mati pada makan buah pengetahuan itu? Mati. Berarti kan keturunan iblis. Betul, sabar. Tapi bukan pada saat itu dia mati. Iblis. Jelaskan. Tetapi bukan pada saat itu dia mati, bro. Kalau tidak mati. Dengarkan. Kalau mereka mati pada saat itu, kamu juga tidak ada. Iya betul. Itu versi Bible kau. Oke, sekarang kau ceritakan versi Al-Quran. Sekarang kau ceritakan versi Al-Quran. Dah. Oke, pengikut yang lurus. Kita minta dia menceritakan versi Al-Quran. Akan aku jawab. Oke. Sekarang aku ambil kesimpulan ya. Aku ambil kesimpulan. Kalau kalian itu menurut Bible kalian benar, kalian adalah keturunan iblis. Sepakat? Itu kesimpulanmu, brother. Kesimpulannya dia. Enggak. Anda juga gitu. Kalau begitu Anda keturunan siapa? Jangan gitu. Siapa? Itu menurut keturunan siapa? Itu menurut Bible kalian. Iblis. Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi apologet Islam ini mengatakan Allah kami sama dengan Allah Israel katanya. Kalau kemana-mana kau lari, kemana-mana kau panas juga iblis. Kok panasan kau? Udah mulai panas, ya. Nah, sekali lagi aku tanya, di Kejadian itu ada 2 pernyataan. 1 pernyataan Tuhanmu, ada 2 pernyataan Tuhanmu di Kejadian 2:17 dan di Kejadian 3:3. Itu pernyataan Tuhanmu. Oke? Di Kejadian 3, diam dulu biar paham. Di Kejadian 3:4 itu merujuk pada Kejadian 3:3. Inilah mulai kejang-kejang mulai. Di Kejadian 3:4 ngapain kejang-kejang dengan kau? Ya, makanya kalian diam lah. Dengarkan. Kalau kau pintar kau tidak akan murtad. Iya, diam. Karena kau bodoh makanya kau mualaf. Mulai. Diamlah. Diam, oke. Udah. Di Kejadian 3 ya. Di situ ada 2 pernyataan Tuhanmu. Oke? Tuhanmu mengatakan tidak mati. Sedangkan iblis menyatakan mati. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa ketika makan buah pengetahuan itu mati atau tidak? Konteks iblis di situ, dengarkan. Konteks iblis di situ membohongi, menggoda dan membohongi. Pertanyaanku, apakah Adam dan Hawa ketika makan buah pengetahuan itu mati atau tidak? Konteks tidak iblis mati. Di situ menggoda. Tidak mati. Coba sepakatlah kalian jawabnya, mati atau tidak? Tidak mati.
tidak mati. Berarti Nanti, kalau nanti akan mati. Oke, sebentar. Nanti Oke. akan mati. Iya, diamlah. Aduh, mah. Nanti makan mati. Oke, Sekarang. diam kau pengikut. Diam Benar. dulu lah. Bising Oke. kali. Aduh. Oke, kalau kalian sepakat tidak mati, berarti pernyataan iblis benar. Dengar dulu. Ya kan? Dalam satu konteks Berarti pernyataan iblis yang salah, benar. yang keliru. Pernyataan Tuhanmu Makanya salah. tidak Bohong berarti untuk Tuhanmu. meluruskan. Dengarkan ini blender bodoh ini nih. Tiga, Nanti tiga, kamu tiga, mati ini nih. Nanti kamu mati. kalian, iya. Dua lagi Oten. Dua lagi. Ini akibat Dua lagi. kebanyakan minum kencing unta yang Dua kayak lagi. gini. Jangan Ini, menghujat. Ini Kalau nanti menghujat turunkan. kamu mati blender nih. Dua lagi. Nanti kamu mati, artinya kata nanti artinya tidak pada hari itu mati. Makanya iya, betul, jangan betul. kebanyakan kalau minum kencing unta akhirnya Menghujat. itu blow on. Menghujat kan? Nanti kamu mati. Meninggal bodoh. Kalian terlalu banyak minum kencing unta. Nanti meninggal. Ini jadi Panas. Nah sekarang gini teman-teman, kita minta si blender ini menjelaskan bagaimana tentang versinya Al-Quran tentang Adam dan Hawa itu. Enggak, Adam sepakat aja, dulu Hawa ya. nggak ada. Dongeng. Adam saja. Sepakat Adam. ya. Sepakat Ya, ya. kau jelas. Kalau Sudah, kau kalian jelaskan keturunan iblis aja. ya. Oke. Kau jelaskan saja. Oke, enggak sepakat dulu ya. Kalau Itu kalian urusanmu, keturunan iblis. itu urusanmu. Oke. Kau jelaskan sekarang. Ya bukan bagaimana urusan. tentang Adam. Sepakat Ya. dulu lah. Kau jelaskan Sepakat tentang dulu. Adam. Kau bisa nggak jelaskan? Sepakat dulu lah. Kau jelaskan Datang tentang nyambung Adam. pendek. Kalau kau tidak Kau tahu, kau jelaskan dulu buka di versi Islam. surat Mana? Al-Baqarah. versi Islam Kau tentang baca Adam. Al-Baqarah. Tenang. Ada jawaban kecil. Ya, kau jelaskan cepat. Kecil. Sebelum Tunggu blender dulu, menjelaskan, Mas ini Baca. lagi bukti kedua bahwa Muhammad Aduh. tidak paham Al-Quran. Enggak. Saya baca. Kecil jawaban. Sebentar. Udah. Saya tunggu buktikan. dulu. Satu-satu lah diskusi. Saya buktikan Mas. bahwa Muhammad tidak paham Satu-satu. Al-Quran. Ini pertama. Woi, pengikut. Sekarang kedua. Cemana Sahih kayak Muslim gini nomor- mau jelaskan? Cemana kami gaji kayak gini bising mau dijelaskan? Cemana coba? Kau sampaikan dulu makan kau ini. Bentar, Sampaikan dulu. bukti kedua. Jadi gini, Saya kan oke, kasih oke tanggapan. gini pengikut, teman-teman pengikut sebentar ya. Kita kasih dulu si blender menjelaskan versi Al-Quran bagaimana Oke, tentang oke. Adam ini ya. Jelaskan. Silakan. Oke, sebelum aku menjelaskan, artinya versi Bible kalian di situ dinyatakan Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu mati ya, itu konsekuensinya. Nah, ternyata mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Artinya pernyataan iblislah yang benar karena iblis menyatakan tidak mati ketika makan buah pengetahuan itu. Jelas ya? Oke? Jelas. Nah, kalau versi Islam di surah Al-A'raf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata faqulla min haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata lakuna min zalimin. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila dekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Ingat ya, konsekuensinya orang-orang yang zolim, bukan mati. Ayat selanjutnya. Wawaswasa lahuma sahitan liyubdiha lahuma wa yuriu anhuma min sawatihim wa qala ma nahakum rabbukuma. Diamlah kalian, itu kan cemana lagi gini bising. Lanjutkan. Nanti pertanyaan lanjut. Rabbuka ma an hadhihi sajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Itu jawabannya ya. Dan kemudian ada wa qasamahumma inni lakuma laman nasihin, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Ini godaan iblis ya. Lanjut.
dengar. Fadalahumma falamma jaqassa zarata badallahuma sawatuhuma wa tafika yahsifani alaihima min waraqi jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma si sajarati wa aqul lahuma inna si syaitan lakuma aduwwum mubin. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicip. Kalian kok kepanasan, aduh mah. Itulah kalau aku baca. Kalian minta dalil, aku bacakan kepanasan. Apa? Terlanjut. Tunggu dulu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ketika saat Adam dan Hawa memakan buah itu, kemudian auratnya nampak. Dah, qala rabbuna zallama anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Minum kencing unta. Jika kau menghujat, itulah kau, turunlah kau, kau kepanasan. Aneh ya, dibacakan dalil kepanasan ya. Kemudian dalil itu nggak betul. Udah tengok kan, macam turun ya, turun panas. Udah, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika itu Nabi Adam langsung berdoa, meminta ampun kepada Allah ketika dia melakukan perbuatan itu, ketika dia melakukan kesalahan itu. Qala bitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ard mustaqawun wa mata'un ilaihin. Kemudian Allah berfirman, turunlah kamu, bukan mati, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Itu. Oke, cukup ya, boleh? Sudah. Okay. Sekarang pertanyaan saya. Tunggu dulu. Qala fin halau yana wa fi halamutuna wa minha tukhrajun. Kemudian Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ada lagi. Jadi kalian ada lagi tuh. Kalau kalian mau tanya versi itu, versi Bible kalian dengan versi Al-Quran kami, wah beda kali lah, sangat beda. Oke, pertanyaan saya, Blender. Tunggu dulu, aduh terlalu lama. Ini lah kan. Lanjut. Enggak, sekarang kan kau tadi bertanya dari versi kalian ya, versi kami dinyatakan tidak mati. Hanya saja diturunkan oleh Allah ya. Udah, terus ada lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmi illa bima syaa wasya kursiyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yasfa'u indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la
sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Loh, kemana orang tuh? Hei, kemana kalian? Astaga, lari, setan-setan yang kena ruqyah. lari, kemana kalian? Hei, kena ruqyah. Lari, setannya panas. Kok tiba-tiba ngilang? Cemananya tadi nih? Terbang, aku lagi bacakan dalil kok kepanasan kalian? Hei, kemana kalian nih? Aduh kok pada terbang semua kalian? Kok tiba-tiba ngilang? Aduh, hancur bah. Kemana kalian? Hah? Kok pada main? Ya itu dalil, jelas. Dalil kami bukan kaleng-kaleng. Hancur kalian. Dalil kami bukan kaleng-kaleng. Tengok, sungguh 8 kalian, aku sendiri 8 coba. Mencret buat. Mencret buat 8. Belum lagi kubacakan dalil lagu Encus. Wah. Apa? Belum lagi kubacakan dalil Encus. Buat Encus. Mencret kalian udah ampun lari. Habis game over. Ya, itu ramenya. Coba aku menunggu lebih banyak lagi, coba 8 gue tunggu di sini Oten. Kami kaji penghujat itu. Wah, penghujat semua. Mencret menghujat semua buat. Jelas ya? Jelas. Mau main sama blender kena cekek lah. Nggak perlu berat-berat kita menjatuhkannya, nggak perlu menjerat-jerat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatuhu wa la naum. Nggak perlu berat-berat, mencret. Kalau menghadapi mereka itu memang harus seperti itu teman-teman ya. Nggak perlu kita serius-serius ya, karena kalau kita pun serius, makanya gini loh prinsipnya. Mereka itu dikatakan ular beludak ya. Karena apa? Yang percaya Paulus adalah ular beludak ya, karena Paulus orang Farisi. Ketika mereka meyakinin tentang Paulus, berarti mereka adalah ular beludak. Apa kata Yohanes Pembaptis? Hei ular beludak, pergilah kau sana, cocoknya kau dibaptis pakai air panas. Gak mau, lari orang-orang Farisi itu lari. Akhirnya apa? Nah, jadi ketika mereka meyakinin tentang Paulus, berarti mereka itu orang Farisi, ular beludak. Nah, ketika mereka ular beludak, kita congor naga. Ya kan? Naga. Jangan kita mau kalah. Jadi ada penoten ini harus kayak gitu teman. Ya kan? Mau kau bilang karena apa? Apapun yang kita sampaikan ke mereka nggak akan pernah diterimanya. Mau kita pakai dalil yang senyata-nyatanya, mau kita foto, kita berikan bukti pun nggak akan pernah diterimanya. Untuk apa? Bikin sakit hati kita aja kan? Bikin sakit hati kita. Sudah kita cari-cari dalilnya, bukannya diterima, malah dibantah kayak tadi tuh. Suka-suka hatinya aja ngomong. Bicara-bicara Al-Quran, tiba-tiba dibawa ke hadis. Nanti kita bawa kitab, cobalah. Itu tadi perbandingannya. Itulah longornya. Masa perbandingan antara Tuhan dengan Nabi Muhammad, Tuhan dengan Nabi Muhammad dengan manusia, cemana lah kan longor kan? Perbandingan antara Tuhannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia, 100% manusia. Mereka Tuhan, itu pun tetap KO Tuhannya, KO. Kalah Tuhannya, coba bayangkan, itu pun tetap kalah. Dari segi apapun tetap kalah, ya kan? Kalah. Yesus gondrong rambutnya jelek, ya kan? Yesus, terus kakinya 143, 136. Terus apa lagi? Itu dari situ. Terus nggak pernah apa? Nggak pernah kaya. Nabi Muhammad kaya. Nabi Muhammad menikah.
Hah? Yesus? Enggak. Ya kan? Apa lagi? Nabi Muhammad meninggalnya meninggalnya baik. Yesus? Enggak. Banyak kan? Nabi Muhammad. Coba lagi. Apa lagi? Sejarahnya Nabi Muhammad ada sampai saat ini. Bahkan selai rambut pun ada. Yesus? Salibnya ditarutung. Yesus mana coba tertinggalnya? Gak ada kan? Apa lagi? Itu udah kalah KO. Jauh kali. Padahal sama Tuhan lu dengan manusia. Itu Tuhan dengan manusia perbandingannya. Coba itu sok paten pula. Woi, Nabi Muhammad kau nggak tahu tentang hari kiamat. Mencet masalah kiamat pula dibahasnya. Gila ya. Udah tahu aku dalil tentang hari kiamat. Sok paten kena cekek lah ketampol. Kalau manusia, kalau ditanya ya, kalaupun manusia, Nabi Muhammad seandainya pun ditanya nggak tahu, dia manusia, wajar manusia punya kekhilafan, itu wajar. Ini Tuhan nggak tahu. Gimana coba? Tuhan yang menciptakan kiamat, Tuhan pula yang nggak tahu. Aduh, aku emang dibilangnya pula nggak penting dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu bertobatlah orang semua, berarti